Heyo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is back nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung ya oleh pihak terpercaya yakni Pewis dan juga Wars God Forum. Sebelumnya Tsamagon mengingatkan dulu tentang apa yang terjadi pada chapter lalu yang memperlihatkan momen menarik di mana Luffy, Zoro dan juga Nami bersiap untuk segera membebaskan pangeran terkutuk Loki ke dunia bawah demi tujuan mereka masing-masing. Kita juga melihat pertemuan antara dua kesatria suci dengan Loki yang membujuk pangeran terkutuk ini untuk mau bergabung ke kelompok mereka. Namun di sana Loki menolak, kemudian ada serigala bawahan Loki menyerang mereka, namun terlihat Gunko yang menggunakan kekuatannya untuk menghentikan serigala tersebut. Yap, jadi sebelum masuk ke dalam videonya seperti biasa, jangan lupa like dan share-nya nanti jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1137 kita kali ini mendapatkan judul Samrock muncul. Cerita sampul masih seputar Yamato. Kali ini memperlihatkan tim Yamato yang menyusup ke base dari Huzo. Yup, bocoran pertama yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini yakni kelompok Luffy tiba di kastil tertinggal yang penuh dengan raksasa skeleton yang mati saat Loki membunuh Raja Harald. Di sana ternyata hanya Loki dan juga Jarulah yang selamat dari kejadian tersebut. Beberapa rangka itu punya tanduk. Road mengatakan karena raksasa memiliki darah raksasa kuno. Sementara itu Raja Harald pun punya tanduk, tapi ia patahkan karena ia benci kekerasan. Nah, terungkap fakta bahwa Ibu Hairudin ternyata berbeda dari Ibu Loki dan dia tak bisa menjadi Ratu Elbap. Setelah itu kita pun diperlihatkan flashback tentang anak Hairudin dan juga Road. Nah, sekarang kita ke dunia bawah lagi. Di sana ada Gunko yang masih saja menyerang Loki dan binatangnya dari dunia bawah dengan kemampuan Wah Iblis yang dinamakan Arrow Fruit. Namun di sini Loki masih menolak bergabung dengan kesatria suci dan menjadi naga langit. Yup, dan dalam chapter ini pun pria misterius ini pun terungkap namanya, Vigarland Samrock. Pemimpin kesatria suci dan putra dari Garling Vigarland. Dia terlihat seperti Shanks tapi tanpa bekas luka dan juga rambut panjangnya. Misi Samrock dan juga Gunko ini adalah membuat Elbap bergabung dengan pemerintah dunia secara paksa. Menyala, benar-benar menarik spoiler yang kita dapatkan di hari ini ya. Meskipun lumayan singkat, namun isi yang ada pada spoiler kali ini tak kalah seru dari spoiler di minggu lalu. Sekarang akhirnya terkonfirmasi nama dari kembaran Shanks ini bernama Vigarland Samrock. Dia adalah anak dari Garling sendiri. Di sini juga terkonfirmasi bahwa memang Shanks sendiri juga memang adalah bagian dari keluarga mereka dan kembaran dari Samrock ini. Menariknya adalah Samrock adalah nama saudara kembar Shanks, sejenis manggi yang digunakan oleh Santo Patrick untuk melambangkan Trinitas. Ini ada di Irlandia. Jadi kurang lebih penggambaran dari ketiga karakter ini di dalam semanggi tersebut, di mana ayah mereka adalah Garling, putranya adalah Shanks, dan kekuatan rohnya adalah Samrock. Dengan adanya informasi seperti ini, sekarang sepertinya Shanks tak akan mati sampai perang terakhir ya, dan dia harus menghadapi ayahnya Garling atau saudaranya di perang terakhir. Luffy dan Shanks akan menjadi aliansi dalam perang melawan World Government dan Im Sama tentunya. Sementara itu, di sisi lain kita juga dikejutkan dengan Loki yang lagi-lagi menolak tawaran untuk bergabung dengan World Government. Apa mungkin ini memang mengindikasikan ya bahwa Loki ini adalah karakter yang baik, namun punya cara yang salah dalam memandang dunia. Jadi apakah memang pembunuhan dari Raja Harald ini akan diungkap secara terang benderang, di mana sebenarnya ada campur tangan dari pemerintah dunia dalam insiden tersebut? Karena ada hal yang menguatkan alasan ini terkait dengan spoiler terakhir yang menyebut bahwa misi Samrock dan juga Gunko ini adalah membuat Elbap bergabung dengan pemerintah dunia secara paksa. Yap, dalam bocoran kali ini juga mengatakan adanya ras raksasa kuno yang mempunyai tanduk. Apakah yang dimaksudkan di sini memang adalah Wars? Mungkin gak karakter-karakter bertanduk seperti Magellan, Kaido dan masih banyak yang lainnya ini termasuk ke dalam ras raksasa kuno yang disebutkan ini. Sementara itu kita juga melihat bahwa ternyata memang ibu dari Hairudin dan juga Loki ini berbeda, namun satu ayah yakni Harald. Jadi mungkin saja ya kita akan menemukan beberapa lagi pangeran-pangeran Elbap yang berada
berada di negeri surga, negeri matahari maupun di dunia bawah lagi, mengingat banyaknya istri yang dimiliki oleh Harald ini. Dan kabar terakhir berbahagia yakni chapter One Piece dipastikan rilis lagi di minggu depan. Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni mengenai live action dari One Piece. Bagian terbaik dari menonton serial live action One Piece adalah diperkenalkan kepada wajah-wajah yang akan memerankan karakter yang sudah lama dikenal dan dicintai para penggemarnya. Khususnya dengan musim kedua ya yang akan datang, dan kita akan kedatangan karakter seperti Vivi, dan yang terbaru adalah Monkey D. Dragon. Beberapa hari yang lalu, Oda Sensei mengumumkan di akun X-nya bahwa Rigo Sanchez yang dikenal karena karyanya di Animal Kingdom telah berperan sebagai pemimpin tentara revolusioner One Piece yakni Monkey D. Dragon. Bergabung dengan Sanchez adalah Yonda Thomas sebagai Igaram, pelindung setia keluarga kerajaan Alabasta. Ada juga James Hiroyuki Liao sebagai Ippon Matsu, pemilik toko pedang di lautan. Sebagai ayah Luffy dan pemimpin pemberontakan yang menantang pemerintahan dunia yang menindas, Dragon telah menjadi karakter favorit. Peran Sanchez sebelumnya sebagai sosok yang dinamis dan berwibawa menjadikannya pemimpin yang tepat untuk karakter Dragon yang kompleks ini. Nah, dalam adaptasi live actionnya, Dragon diperkenalkan akan muncul di execution scene yang berlatar di lautan. Ini adalah panel yang paling ikonik saat awal-awal One Piece dirilis. Nah, selanjutnya ada Yonda Thomas yang berperan sebagai Igaram yang menghadirkan perpaduan antara gravitasi dan juga humor kepada pelayan setia dari Putri Vivi, yang dimana Putri Vivi akan diperankan oleh Chandrita Chandran. Produksi One Piece live action season kedua ini sedang berlangsung ya, namun belum ada tanggal rilis resmi yang diumumkan. Tim kreatif termasuk Eiichiro Oda menekankan komitmen terhadap kualitas daripada kecepatan produksinya. Ini memastikan musim depan memenuhi ekspektasi para penontonnya. Jadi perilisan akan langsung ada di Netflix atau menonton animenya di Crunchyroll. Kita lanjut membahas mengenai Gunko yang dimana ada anggota Kesatria Suci yang sudah dirilis namanya. Nah, menurut pengamatan orang Jepang, karakter Gunko mungkin saja didasarkan pada karakter Jepang kuno yang disebut sebagai Roll Banana. Yang menarik di sini adalah Roll Banana ini memiliki dua hati, yang satu baik dan yang lainnya jahat, dan dia terus-menerus mengalami pergulatan internal. Dia juga memiliki seorang saudara perempuan yang mempengaruhinya dan bahkan dalam keadaan jahatnya. Jika kita menerapkan konsep ini pada Gunko di One Piece, kita akan menemukan bahwa dia rentan terhadap kekerasan dan keinginan untuk membunuh dengan cepat, tidak seperti kembaran Shanks ini. Gaya bertarungnya, cara dia membalut perban dan bahkan desain pakaiannya tampak sangat mirip sekali seperti Roll Banana, yang memperkuat hubungan bahwa dia didasarkan pada karakter Jepang kuno tersebut. Nah, karakter ini memiliki dua hati setelah Dr. Yama menanamkan hati buatan yang jahat padanya untuk mendapatkan kekuatan manusia super. Hati ini pun menyebabkan konflik internal terus-menerus antara dirinya dan juga hati aslinya yang baik, yang membuatnya hidup antara yang baik dan juga yang jahat. Gunko juga menggunakan gakuran, seragam sekolah tradisional Jepang. Nah, dalam beberapa kasus, khususnya budaya anime, gakuran dikaitkan dengan para penjahat, serta mengenakan rok pendek. Meskipun Oda jelas-jelas anime sering menghubungkan gakuran dengan rok pendek dan penjahat seperti layaknya Jotaro di JoJo Bizarre Adventure. Jadi sekian pembahasan Tabagon terkait dengan spoiler terbaru kita dan juga beberapa informasi penting seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Terima kasih sudah ikut berlayar dan kita ketemu lagi dalam spoiler lengkapnya besok. Sekian dari Tabagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.